أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimakumullah, para santri, para ustadz yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali dengan izinnya dan taufiknya. Dan tidak lupa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyambung penjelasan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah, dan insyaallah kita akan bawakan malam hari ini mudah-mudahan 2 ayat, yaitu ayat yang ke-28 dan ke-29. Ayat yang ke-28 terlebih dahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Terkait dengan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kaifa takfuruna billah ila akhiril ayat, ini disebut dengan istifham
lita'ajjub, yakni istifhamnya di sini mengandung makna keheranan, wat taubih, celaan, wal inkar, dan pengingkaran. Jadi pertanyaan di sini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena diungkapkan dalam rangka di situ menunjukkan makna keheranan, ya, terhadap perbuatan mereka yang kufur kepada Allah, padahal mereka dahulunya mati. Dan yang dimaksud di situ kematian yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya mati. Mati di situ dimaknai dengan ketiadaan. Yani maknanya adalah al-adam. Ya, artinya padahal kamu dahulunya itu tidak ada. Ya. Sebagaimana yang disyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia itu tadinya nggak ada sama sekali wujudnya, hingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, dan itulah makna dari kalimat yang berikutnya, summa yuhyikum atau fa ahyakum, ya, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, maksudnya mengadakan kalian dari yang sebelumnya tidak ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan manusia, dan secara spesifiknya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Di saat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, maksudnya menciptakan dan mengadakan manusia di dunia ini, Allah berikan kepada mereka beragam macam kenikmatan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian. Kapan itu? Allah mendatangkan kematian tersebut indastikmali ajalikum, ketika ajal memang sudah sempurna. Ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia di kehidupan dunia ini sudah sempurna, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya di dunia juga itu sudah sempurna. Udah, ya. Maka tibalah waktunya datang yang namanya kematian. Jadi ketika sudah sempurna, ya, kenikmatan yang sudah ditetapkan untuk manusia di dunia ini, sempurna pula ajalnya, maka manusia akan meninggalkan kehidupan dunia, yaitu dengan yang namanya kematian. Di mana kematian tersebut kemudian akan menuju kepada satu alam yang lain yang disebut dengan alam kubur. Ya, dari kematian tersebut, kematian yang seseorang meninggalkan kehidupan dunia, sebelum dia kemudian menuju kepada hari akhirat, di mana manusia berada? Di alam kubur. Dan di alam kubur sudah ada balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai pendahuluan, ya, sebelum nanti ada balasan di akhirat kelak. Ibaratnya balasan yang ada di alam kubur itu
baik itu balasan kenikmatan ataupun balasan berupa azab kubur, itu seperti miniaturnya ya dari balasan di akhirat. Jadi kehidupan di alam kubur itu merupakan gerbang pertama ya dari kehidupan akhirat. Jadi para ulama ketika menjelaskan mengenai kehidupan alam akhirat itu memasukkan alam kubur ya, kehidupan alam kubur di dalamnya. Ya, walaupun sebenarnya permulaan yang hakiki dari kehidupan alam kubur itu dari sejak al-ba'ts, yaumul ba'tsi, dari sejak di situ hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, baru di situ akan mengarungi kehidupan akhirat. Ya, tapi di sini alam kubur itu diikut sertakan ke dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Ya, dalam pembahasan iman kepada hari akhir itu dimasukkan ke dalamnya mengenai alam kubur yang di dalamnya ada balasan kenikmatan dan juga azab. Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di antara yang menunjukkan adanya azab kubur dan juga kenikmatan kubur apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi SAW di situ melewati dua kuburan, lalu kemudian Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Dari mana tahunya Nabi SAW itu bahwa kedua penghuni kuburan itu diazab, sedang diazab itu dari mana? Itu kan alam gaib ya. Apakah Nabi membongkar dulu kuburannya? Kan tidak ya. Tapi di situ semuanya dari wahyu kan ya, dari wahyu. Karena pada dasarnya Nabi tidaklah mengetahui perkara yang gaib juga, ya, kecuali dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar. Jadi kelihatannya sepele perbuatannya, tapi dosanya besar. Ya. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, kana la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul. Jadi orang yang pertama ini dia nggak hati-hati pada saat buang hajat, buang air, ketika kencing, ya. Di mana di situ karena ketidakhati-hatiannya menyebabkan ada percikan dari najis air kencingnya itu yang mengenai badannya atau pakaiannya. Lalu setelah itu dia sholat dalam keadaan dia ada najis pada pakaiannya. Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah sholatnya, ya kan ya? Jadi karena ketidakhati-hatiannya tersebut itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah, dan kalau tidak sah sholatnya berarti dia dianggap belum sholat. Kalau belum sholat berarti dia dosa besar, ya, karena meninggalkan kewajiban. Jadi perlu kehati-hatian, ya.
Jangan sembarangan ya ketika buang hajat di tempat-tempat yang kadang-kadang mungkin ya banyak orang yang buang air juga sembarangan gitu ya, sambil berdiri misalnya. Jadi karena banyak orang yang tidak mengerti tentang betapa dampak daripada ketidakhati-hatian terhadap air kencing ini bisa sampai seperti itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang akan bisa menjadikan seorang terancam dengan azab di alam kubur. Wa amal akharu, adapun orang yang lain yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Fakana yamshi yani yamshi bainan nas bin namimah. Dia dahulu kerjaannya suka mengadu domba manusia. Kalau mengadu domba itu modalnya apa sih? Ngomong kan, pakai mulut aja. Ringan, nggak perlu modal juga, ya kan? Cukup ngomong aja, ngomong ke si A, ini si B itu begini-begini, jadinya si A nya nggak suka sama si B. Begitu habis itu dia datang kepada si B, ya B ini si A itu begini-begini, akhirnya B nya tidak suka sama si A, maka keduanya jadi bermusuhan akibat orang ini. Dan ini adu domba ini bisa skalanya lebih besar dari person-person, bisa antar kampung, ya kan? Bisa bahkan antar negara. Itu ya, jadi akan semakin besar dosa daripada namimah ataupun adu domba ini dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari namimahnya itu. Jadi semakin di situ besar dampaknya, dampak buruknya, maka akan semakin besar dosanya. Apalagi kalau sampai di situ hilangnya banyak nyawa manusia akibat awalnya dari adu domba. Nah, jadi intinya, nah dari hadis ini pula kan secara mafhumnya gitu ya, kalau ada azab, ada nikmat. Jadi di antara nikmat kubur adalah bagi orang yang beriman ya, setelah dia lulus dari ujian di alam kubur ya, kan akan ditanya, pertanyaan utamanya ada 3 ya, yang udah mungkin kalian pelajari dalam al-usulus salasah. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, kan gitu ya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang yang beriman akan ya lancar menjawabnya. Orang yang beriman dan bertauhid ya, dia akan menjawab dengan lancar. Rabbi Allah, ya, kemudian dinil Islam, kemudian wa nabi Muhammad ibn Abdullah. Maka akan dilapangkan kuburnya, ya, akan dilapangkan kuburnya dan diterangi. Dan akan sampai kepadanya situ hawa segar dari surga ya, begitu. Sementara di situ orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur, orang yang munafik, maka di situ mereka akan gelagapan ya, ketika ditanya mereka hanya akan panik ya, karena nggak bisa jawab, haha gitu ya. Orang istilahnya panik, istilahnya gelagapan gitu, kayak apa ya, nggak bisa jawab.
Maka di situ akan dihimpitkan kuburan itu ya padanya, hingga di situ tulang-tulang rusuknya itu saling berjalinan. Yani itu diantara azab di kubur. Lalu kemudian akan dihantarkan kepadanya hawa dari api neraka. Ila masya Allah ya, sampai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan orang-orang yang berbuat dosa besar ya, yang salah satunya dua di antara yang sudah disebut oleh Nabi SAW, itu bisa mengalami hal yang sama. Yani maksudnya bisa mengalami azab. Tapi bentuk azabnya kan di situ dalam hadis tidak disebutkan. Ya, orang yang melakukan dosa besar itu dua orang ya. Contoh ada dua dosa besar dilakukan oleh dua penghuni kubur tersebut. Itu kan nggak disebutkan, hanya global aja. Ya, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Ya, ala kulli hal di situ ya, sampai dengan di situ datangnya hari berbangkit. Ya. Di sanalah kemudian manusia akan dihidupkan kembali, tsumma yuhyikum. Kemudian manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah ba'dal ba'tsi wan nusyur. Ya, setelah mereka dibangkitkan dan kemudian mereka dikumpulkan ya di satu tempat yang kita mengenalnya dengan padang mahsyar. Nah, ini padang mahsyar itu ya, itu sebutan maksudnya mahsyar itu maksudnya tempat berkumpul manusia. Dan mereka dikumpulkan sebagaimana kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Jadi manusia itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan ya, di mahsyar ya, di tempat berkumpul di padang mahsyar itu, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian alias telanjang, dan tidak dalam keadaan berkhitan. Jadi berarti seperti apa? Seperti ketika bayi baru lahir dari perut ibunya. Tapi tentunya saat dibangkitkan beda, bukan dibangkitkan dalam keadaan bayi ya. Ini dibangkitkan dalam keadaan usia dewasa. Kecuali anak-anak yang meninggal ya di usia yang masih muda, di usia yang belum balik ya. Itu ada tentunya hadis-hadis yang secara khusus yang mengecualikannya. Jadi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, juga tidak dalam keadaan berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini sempat mempertanyakan kepada Nabi SAW, kok nggak pakai pakaian, gimana ini? Nanti mereka saling lihat dong kalau gitu ya. Tapi kata Nabi SAW, wahai Aisyah, perkaranya tidak seperti yang dibayangkan. Ya, jadi kalau di dunia mungkin ya kan. Tapi di akhirat itu, saat itu setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan untuk nengok, ngelirik aja nggak bisa. Ya. Itu gambarannya berarti sangat mencekam ya. Ini nggak tahu bagaimana di situ keadaan dirinya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Saking dahsyatnya keadaan di hari ya mahsyar tersebut. Summa ilaihi turja'un. Ya. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Yani masih akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal untuk menerima al-jaza, untuk menerima balasan yang seadil-adilnya. Fayujazikumul jaza'al awfa. Maka dia Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan pembalasan yang sempurna. Baik ataupun buruk.
kebaikan ataupun keburukan pasti semuanya akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dia akan lihat di situ balasannya nanti. Begitu pula sekecil apapun keburukan, maka dia pun akan melihat balasannya di akhirat nanti. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi ad-diniyati wa min ba'di dzalika tahta dinihil jazai. Jika kita sebagai manusia itu berada dalam kekuasaan Allah, dalam pengaturannya, dalam kebaikannya, di bawah perintah-perintah agamanya, dan setelah itu nanti di akhirat akan berada di bawah balasan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, afayaliqu bikum an takfuru bihi? Apakah pantas wahai manusia, apakah pantas kalian itu ingkar kepada Allah setelah itu? Wa hal ahada illa jahlun 'azimun wa safahun wa hamaqatun? Dan kalau kalian tetap kufur juga, tetap ingkar juga kepada Allah setelah kalian semua tahu tentang hal itu tadi, maka tidaklah yang demikian itu kecuali kejahilan yang besar, ya, kebodohan, kedunguan. Balilladzi yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabahu wa tarju thawabahu. Seharusnya, ya, yang layak dan pantas buat kalian itu adalah kalian beriman kepadanya, bertakwa kepada Allah, bersyukur kepadanya, takut terhadap azabnya, dan berharap akan pahalanya. Itu yang seharusnya, ya. Tapi sekali lagi bahwa manusia itu kebanyakan mereka tidak bersyukur. Sedikit, ya, yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dan manusia itu kebanyakannya, ya, karena memang sifat asli dan watak aslinya itu doluman jahula, banyak berbuat dolim dan banyak berbuat bodoh. Yang itu yang menjadi sebab, ya, kenapa manusia itu banyak menjadi kufur kepada Allah. Ya. Terutamanya di situ kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Kemudian setelah itu di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi ini semuanya untuk kamu. Tsumma stawa ila samai. Lalu dia menuju kepada langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia menjadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, yang telah menjadikan dan mengadakan di atas muka bumi ini semuanya untuk kalian.
Ini semuanya adalah sebagai bentuk apa? Birron bikum warahmatan, sebagai bentuk kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi semua nih bahasa jami' nih, maksudnya itu jami'an. Yani ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi. Lil intifa'i wal istimta'i wal itibar. Agar kalian bisa memanfaatkannya, bisa menikmatinya, dan bisa menjadikannya sebagai ibrah dan pelajaran. Jadi situ Allah jadikan ini semua di atas muka bumi ini buat kita, buat manusia, ya kita bisa manfaatkan. Kita di situ bisa menikmatinya, tapi juga kita bisa mengambil ibrah darinya, mengambil pelajaran. Wa fi hadhil ayatil azimati dalilun ala anna al-asla fil asya'i al-ibahatu wa taharatu. Dan pada ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan kepada sebuah kaedah bahwa asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, asalnya ya, hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah mubah dan suci. Kenapa demikian? Li'annaha siqat fi ma'radil imtinan. Ya, karena di sini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ya ingin memaparkan, ingin menampilkan karunia-Nya. Itu hukum asalnya tuh. Baru setelah itu nanti ada dalil-dalil yang mengecualikan. Ya, dalil-dalil apa yang mengecualikannya? Maksudnya yang mengecualikan dari hukum asal kehalalan dan kemubahannya dengan dalil yang mengharamkannya. Nah, dari situ maka kita akan dapati bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan yang dihalalkan olehnya, itu lebih banyak yang mana? Yang halal apa yang haram? Yang halal yang lebih banyak, karena itulah asalnya, hukum asalnya. Ya. Jadi yang haram itu sedikit, lebih sedikit jumlahnya. Jadi kalau dari misalnya contohnya yang hewan-hewan gitu ya, misalnya. Kan sudah disebutkan di situ hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal murfaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam, ya kan, di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu contohnya, maksudnya itu yang yang istilahnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sharih, artinya disebutkan ya, secara apa namanya? Jelas, spesifik ya. Apa itu yang nama yang diharamkan, ya, sesuatu yang diharamkan. Ada yang di situ Allah globalkan berdasarkan sifat-sifatnya saja. Ya. Jadi istilahnya ada yang jadi dalil-dalil tentang keharaman sesuatu itu ada yang sifatnya spesifik ya, secara sharih ya, dan ada yang secara umum global ya, dengan di situ melihat kepada sifat-sifatnya. Dan lebih detailnya tentu yang ada pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya ada seseorang yang mengharamkan sesuatu, ya, gitu kan? Dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, ya.
Hari ya naon Pak? Iya susu kedelai halal tuh itu Pak. Halalnya banyak. Bismillah. Halal cina. Ya. Jadi kalau ada yang mengharamkan, mana dalilnya? Saya minta kan gitu. Misalkan ada yang menghalalkan dalil susu kedelai. Nggak boleh katanya susu kedelai itu haram. Maka mana dalilnya gitu yang mengharamkannya? Makanya kita dapati memang di sana nanti ada beberapa hal yang dipresisikan oleh para ulama ya. Karena tadi itu terutama untuk yang dalil-dalil pengharaman yang sifatnya global ya. Jadi ini contoh ya, misalnya yang diperselisihkan tentang halal dan haramnya, yaitu seperti misalnya hewan yang hidup bisa hidup di dua alam. Misalnya apa? Kodok ya. Bangkong. Bangkong dah, sanes bangkong itu. Jadi itu dipresisikan tuh oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Karena katak itu nggak boleh dibunuh. Katak itu tidak boleh dibunuh. Ya, karena tidak boleh dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Jadi itu diambilnya dari, ya ini kiasnya seperti itu. Maksudnya tuh karena dia nggak boleh dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Karena untuk memakannya, ketika orang pengen makan katak, pasti dia akan membunuhnya. Tapi ada yang menghalalkan gitu masalahnya, karena nggak ada dalil yang sharih yang mengharamkannya. Ya pokoknya panjang lah itu ceritanya, nanti itu argumen-argumen para fuqaha. Kemudian juga kayak termasuk buaya, ya. Ada yang bilang halal. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang mengharamkannya secara spesifik ya. Apalagi kan itu termasuk yang bisa hidup di dua alam juga, bisa di darat, bisa di air ya. Buaya. Ada yang mengharamkannya. Ya, mengharamkan atas dasar dia hidup di dua alam ya. Ada juga yang mengharamkannya atas dasar karena dia itu hewan yang bertaring ya, hewan buas yang bertaring. Ala kulli hal ya, itu panjang ya kalau kita bahas. Nah, kalau kita misalnya ragu ya, maka di situ ya tinggalkan. Oh, masih banyak makanan yang bisa dimakan ya. Masih ada macam-macam ya makanan yang bisa kita makan gitu ya. Masih ayah sampe ya, ayah bolet ya kan ya. Masih banyak ya yang bisa kita makan. Jadi kalau kita ragu-ragu ya, kecuali kalau kita yakin dengan pendapat ini ya silahkan. Oh ini buaya boleh dimakan, ya silahkan. Ya asalkan dia punya hujah yang kuat, ya. Tidak dalam keadaan ragu maksudnya, tidak dalam keadaan ragu ya. Tidak dalam keadaan ragu, kembali kepada misalnya baro'ah asliyahnya, kepada asal hukum kehalalannya, ya silahkan. Ya, kita tidak melarang. Ya tidak bisa melarangnya gitu kalau memang dia punya alasan ya memegang kehalalannya. Baik. Nah, kemudian di sini ada kelanjutannya bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah itu summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Jadi dalam masalah penciptaan
bumi ya, kemudian langit dan bumi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukannya secara bertahap itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kelemah lembutannya. Supaya jangan nanti dianggap Allah itu buru-buru banget gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, menciptakan ini sampai di situ sittata ayyam ya, sampai 6 hari kan gitu. Kenapa? Apakah Allah tidak mampu menciptakannya dalam sekejap? Sehari aja cukup misalnya? Bisa gitu. Cuman para ulama menjelaskan bahwa ini semua hikmahnya ya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi beserta apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya gitu ya. Itu dalam 6 hari, 6 masa, 6 hari ya. Sittata ayyam. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam kan gitu ya. Dan itu bertahap. Ya. Jadi dari ayat ini kita dapati bahwa awalnya Allah sudah menciptakan langit, tapi belum dijadikan 7 langit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ya, belum dijadikan 7 langit. Allah menciptakan bumi, belum ada isinya apa-apa. Ya. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini ada isinya semua, baru Allah Subhanahu wa taala ya beralih ke langit untuk kemudian menjadikan langit itu 7 langit. Nah, di sini Allah mengatakan tentang lafaz istawa ya. Istawa dalam bahasa Arab itu maknanya bisa berbeda-beda bergantung dari apa? Gandengannya gitu. Ketika istawa itu digandengkan dengan kata ila seperti dalam ayat ini, itu maknanya qosoda, artinya menuju ke, qosoda ila ya. Summastawa ila gitu. Istawa ila. Tapi kalau misalnya di situ digandengkannya dengan ala ya, seperti misalnya di situ Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maka istiwa ala di situ maknanya ala wartafaati, Allah itu tinggi di atas ya. Jadi mana istawa itu bisa bermakna ala wartafa'a kalau gandengannya dengan kata ala dalam bahasa Arab. Itu huruf apa namanya, huruf jar ya. Ya. Itu kalau untuk Allah maknanya tuh Allah itu tinggi di atas. Tapi kalau misalkan dipergunakan buat makhluk ya, litastawu ala dhuhurihi, agar kalian itu duduk di atas punggungnya. Baik itu punggung kapal atau punggung hewan ternak yang bisa dipakai buat kendaraan. Ya, intinya di situ kalau untuk makhluk itu duduk di atas kendaraan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu ala wartafa, jadi Allah itu tinggi di atas arsy. Dan ada istawa yang dia tidak pakai huruf jar, artinya sendiri, berdiri sendiri. Maka itu maknanya kamula ya, sudah sempurna ya. Seperti halnya, maksudnya ya diantaranya kalau manusia itu sudah sempurna itu kalau udah balik ya, sudah mencapai usia balik itu dianggap sempurna ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, walamma balagha asyuddahu wastawa ya. Jadi ketika di situ usianya sudah mencapai balik dan sempurna. Jadi maknanya itu al-kamal wa tamam dan begitu. Jadi intinya ada beberapa makna untuk kata istawa.
Dan kaitannya dengan di situ sifat istiwa untuk Allah Azza wa Jalla sudah pernah kita bahas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, yaitu bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, udah pokoknya Allah itu maha tinggi, ya, di atas arsy-Nya. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini artinya Allah menutup ayat tersebut dengan salah satu namanya yaitu Alim, bahwasanya dia itu maha mengetahui segala sesuatu. Yani sesuatu segala apa yang Allah ciptakan tadi itu, dari istilahnya bumi dan apa yang ada di atasnya, langit, apa yang ada di dalamnya, Allah maha mengetahui semuanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi semua yang Allah ciptakan itu, langit, bumi beserta isinya dan apa yang ada di antara keduanya, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa di situ yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, ya, semuanya Allah tahu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, yani wa huwa ma'akum itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, ya, dengan pengetahuannya dimanapun kalian berada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi maupun yang nampak, ya, yang kalian sembunyikan maupun yang kalian nampakkan. Ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Dia maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Ya, misalkan nih saya itu kan pada bawa tas nih, Ustaz nggak tahu isinya apa aja tuh. Kecuali kalau udah dibuka, ya, isinya. Tapi Allah maha tahu semuanya, ya. Jadi kalau kalian menyembunyikan jarum misalnya di dalam tas, ya, atau di tempat yang paling tersembunyi pun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah mampu maha kuasa untuk bisa mengeluarkannya. Baik, para jamaah sekalian, rahimakumullah, itulah akhir, ya, dari pembahasan mengenai dua ayat ini. Ya, semoga kita bisa mengambil, ya, pelajaran, faedah dari apa yang sudah dibahas mengenai dua ayat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, ya, kepada kita semua agar kita bisa menjadi orang-orang yang pandai, ya, mengambil pelajaran dan kemudian mengamalkan tentunya, ya, apa yang terkandung dari ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang Allah wafatkan di atas keadaan yang baik, akhir yang baik, husnul khotimah, dan kemudian pada akhirnya kita semua bisa dimasukkan olehnya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.